Kan kompetisi hidup kan, lo harus jadi streamer harus kalahin dia. Lo mau jadi investor ya kalahin gue. Belum tentu lu bisa ngalahin gue di dimensi yang gue emang suka banget. Ya gue bilang level. Gue cinta banget. Ada 3 level. Jadi level pertama tuh motivasi ya. Itu comes and goes lah. Karena it's a feeling. Level 2 tuh disiplin. It gets the job done tapi ngelakuinnya kurang enak gitu kan. Karena lu nggak suka. Level 3 adalah obsession. You just gotta be obsessed with your craft, bro. I'm obsessed with this shit. Gue suka banget Kobe Bryant. Jadi ini salah satu advice dari Rest in peace Kobe dong. Yeah. Itu pertama kali by the way gue nangisin orang. Iya. Yeah. Itu momen kayak gue lagi diranjang. Itu merinding sih ya. Gue merinding. Bahkan kayaknya oma gue meninggal tuh gue nggak nangis. Gila. itu agak parah. Iya, tapi Kobe Bryant gue nangis. Okay. Karena dia pernah bilang gini waktu itu. Ketika lu dive into misalnya basketball, kakak ya, make dulu your library. Jadi dunia itu perpustakaan lu. Jadi yang lu nonton tuh basket, yang lu pelajarin pas lu lagi makan tuh basket, yang lu berak tuh basket. Gue tuh pas belajar jadi investor awal kan gue nggak, jadi gini banyak yang nggak tahu, gue tuh pengusaha atau investor. Gue tuh cuma dagang, pokoknya duit manapun sini gue mau beli saham gitu, mau beli kripto, duit tuh sini gitu. Bodoh amat gue mau jadi wedding organizer, mau jadi pomet. Memberikan 5 juta. Gokil bos, Bigmo, I love you so much man. Thank you Raul man. Ini yang gini waktu itu ya terus. Jadi gue nggak peduli gitu loh, gue benar-benar nggak peduli sama sekali. Lu bilang lu investor, lu pernah berapa kali? Maksudnya the most return in a year berapa? Gue mungkin average nggak besar-besar banget, 30%, 40%. Tapi berarti compounding, karena kan compounding besar sekali jadinya. Jadi yang tadi gue lanjutin, lo harus jadi dunia itu library lu. Investasi itu waktu itu library gue. Semua yang gue lakukan tuh gimana caranya gue analyze a company. How do I see a company? Makanya ketika gue masuk ke perusahaan, gue langsung tahu prakteknya sini. Karena udah di luar kepala dari kecil. Ketika ada misalnya contoh emiten yang murah, gue udah langsung tahu ini murah karena gue udah cover 10 tahun. Berarti emang intinya tuh mesti jadi autis sih. Sama sih, gue juga dari momen gue bangun tuh gue scroll TikTok, Twitter tuh gue berharap dikasih ide buat gue ngapain di stream, ngebahas apa, gue berak, gue dengerin lagu, gue ada setiap nge-stream tuh ada ritualnya. Gue mesti nge-spam Drake, mandi pakai air dingin, habis lari di depan nggak pakai baju, baru gue bisa stream. Jadi dunia itu anggap ini sebagai lu punya tempat belajar untuk fokus di craft lu. Jadi ini bener-bener library lu, karena dia gitu kan. Kenapa dia bisa lebih cepat dibanding yang lain? Ketika dia main basket, jam 4 dia udah mulai. Dia 3 sesi main. Jam 4 sampai jam 7, dia berhenti, siang habis itu dia main, itu malam dia main lagi. Latihan, drill sendiri. Sedangkan yang lain itu cuma misalnya malam. Jadi misalnya 6 bulan nih, itu dia udah kayak 2 tahun latihan basket. Itu yang gue lakukan. Jadi kalian belajar investasi setahun, mungkin itu gue cuma belajar sehari, yang kalian belajar setahun. Cara ngeresap informasinya beda. Nah itu yang gue terapin, makanya itu yang gue belajar juga dari Kobe Bryant. Memang polanya tuh mesti autis aja sih. Sama kayak Elon Musk kan mesti tinggal di YMCA, habis itu dia gila. Dia dapat 100 juta malah bikin perusahaan baru, all in. Iya sih. Benar. Jadi banyak yang misalnya kelihatan orang tuh sukses, misalnya Michael Saylor yang bikin MicroStrategy. Sekarang Bitcoinnya banyak. Dulu tuh ketika dia bikin MSTR tuh udah 30 tahun. Dia udah coba everything under the sun tuh. Untuk coba gedein bisnisnya dari segi sales, di program ulang semua softwarenya, dicoba terus gitu loh, dicoba terus. Lu harus bener-bener obses sama craft tuh. Iya sih. Kalau lu nggak obses sama craft tuh, contoh sekarang deh, banyak banget yang gue liat orang nggak mau ngajar tentang investasi. Coba lu datang ke sini ngomong sama gue, siapapun itulah influencer, pasti bla bla bla, belibet pasti. Kenapa? Karena itu nggak dalam kepalanya. Ketika gue interview fund manager atau gue interview misalnya mentor-mentor gue yang dulu, itu gue bisa benar-benar gali berdasarkan kemampuan yang gue punya, bukan cuma sekedar nanya yang kayak tanya ChatGPT gitu. Beda kan itu. Level penalarannya beda. Ini your language lah, maksudnya you can't beat somebody ya sih. Itu kayak lu mau lomba Ronaldo siapa yang lebih pintar main bola gitu. Betul. Gue tuh ngeliat laporan keuangan sekarang gue udah tahu langsung ini gimana. Mungkin orang yang sama nggak begitu. Oke, berarti pilih bidang, be the best at the bidang, terus udah tinggal konsisten, disiplin aja. Menurut gua konsisten dan disiplin lu pasti kaya, nggak mungkin nggak kaya. Kalau misalnya nggak kaya ya lu bukan terbaik di bidangnya, sesimpel itu. Lu mau jadi pemain basket paling jago pasti kaya kok. Terus how do you have fun? Ini kan orang kayak gini mau itu, tapi banyak orang Indonesia tapi bang ya nggak? Tapi bang itu kayak itu hidup apaan tuh kayak gitu, dari bangun sampai ini mikirinnya stream berak. Iya, terus how do you have fun gitu? Lu mau tahu ini rahasia mereka nggak tahu? It's fun for us. Iya. Ini yang rahasia kalian nggak tahu. Misalnya contoh, ketika gue ngeliat misalnya
laporan keuangannya Holy Wings langsung. Gue langsung tahu, oh ini kok cashnya dari Februari ini ke Juni ini kenapa turun nih, beli apa? Kenapa ini begini, laba ditahannya kenapa segini, kenapa nggak bisa segini? Itu fun banget kok. Are we the chosen ones? Maksudnya apakah ini cuma ada manusia-manusia yang emang dipilih sama Tuhan tuh emang diadain autisnya? Ini gue nggak tahu ya, ini orang suka denger atau nggak, tapi ya ada. Iya. Ada, jadi ini orang-orang yang begini kan yang akhirnya menguasai dunia kan nanti ke depannya. Coba, kadang new paradigm itu nggak bisa diterima sama orang-orang biasa. Kadang butuh satu generasi itu bahkan untuk meninggal dibilangnya untuk paradigm baru kan. Coba, ketika antara generasinya kita nih, gue ngomong 20-30 tahunan, emang siapa sih yang bakal menguasai dunia atau dunia ini? Kan cuma beberapa orang. Kita nggak bisa semuanya. Iya. Nah, buat yang tanya kenapa? Gue nggak ada, kan banyak yang datang lo ada intensi kan. Banyak yang tawarin lo masuk manajemen. Banyak. Oh, gue tawarin lu sini, malah orangnya juga nggak punya duit. Iya. Bikin ini itu. Gue nggak datang sama sekali untuk tawarin itu. Kenapa? Karena yang gue cari nanti itu keluarga. Ketika ini besar, banyak yang nanya juga, kenapa sih gue ibaratnya gue main sama partner-partner yang lain. Ada lah, gue sama konglo-konglo itu ada. Cuman mereka pun tahu generasi mereka itu udah bukan di gue. Jadi gue tuh cuma cari yang 20-30. Nah 20 ini gue nggak ada, gue cuma 2 kakak gitu kan. Literal nggak ada di Indonesia, gue udah scan ke Indonesia. Ada yang bilang, ada yang diem-diem jago, nggak ada gitu. Jadi nggak ada orang yang diem-diem jago. Ntar kayak Dewa Kipas macam ada yang bilang, oh tapi ada trader atau investor jago, siapa? Iya. Siapa? Samanya kayak ada Michael Jordan, ada yang lebih jago dari Jordan tapi nggak jadi aja. Nggak ada, lu gila gitu loh. Lu bilang kayak lu jago investasi, jago bisnis, tapi nama lu nggak kedengeran, nggak ada, bisnis lu nggak ada. Gitu. Jadi gue udah mapping semuanya. Dari yang segi medianya, dari segi pengusahanya. Akhirnya kan ibaratnya yang top dog-nya kan ngumpul. Top dog pasti ketemu di atas gunung sih. Top dog-nya udah ketemu di atas gunung, yang 30 kan udah ketemu sebenarnya. Banyak yang tanya tuh, kenapa misalnya gue masuk ke Holy Wings kan. Jadi gue join grupnya 2024 awal. Karena itu top dog-nya semua, itu nomor 1 semua di semua bidangnya gitu loh. Iya. Jadi ketika top dog-nya itu ngumpul, kita bisa jadi ada think tank-nya di sana. Yang gue bisa lempar ide nih mau gini gimana. Itu bukan cuma sekedar bisnis ngasihin return, tapi itu sebuah hub buat kita. Kayak kalau kontinentalnya lah. Jadi tempatnya tuh kontinentalnya gitu. Kontinental John Wick itu reference John Wick. Bahas cewek nanti ya. Lu udah kayak lu terakhir kali atau kan udah kalau udah selevel lu ada nggak sih yang bikin lu kayak wah anjing lu norak kayak sur lah lu ngeliat ini sur. Gue jadi naik bisnis class aja gue kemarin anjing nih enak banget gitu. Menurut gue nggak norak sih. Kenapa? Balik lagi. Nah gini, yang ngomong norak tuh cuma orang miskin. Misalnya contoh orang kaya banget ngeliat orang ini. Nggak kan, kita tuh nggak punya waktu untuk bilang kalian tuh norak gitu. Menurut gue lu kayak begitu ya, mungkin yang pilotnya sih yang bilang norak. Iya. Sama flight attendant-nya gue godain, gue bilang videoin gue setiap angle, setiap detik gitu. Ya mungkin dia kesel gitu kan. Yeah. Cuman di luar itu menurut gue nggak ada. Gue nggak pernah ngeliat lu kayak ini. Gue gini, orang mungkin ngeliat lu Panung nginep di mana? Di mana? Pas di mana? Yang di Bali itu. Potato Head. Potato Head lu yang di atas itu ya? Iya, ini paling mahal. Ketika lu di situ, gue nggak akan ngelihat lu kayak ih norak banget ya orang. Gue tahu itu angle dari streaming. Lu emang harus bikin konten di sana. Itu emang ada purpose-nya gitu loh di sana. Jadi kalau orang yang kayak bilang lu itu, oh ini norak nih, itu pasti orang miskin. Nggak mungkin orang kaya. Orang kaya yang lain tuh nggak ada loh. Ketika misalnya gue ngomongin lu kayak misalnya kasih blog ini, orang ini. Kita tuh udah ada level, kita ngerti gitu loh, ini gimmick. Oh ini tuh persona dikali 2 kali 3, kita tuh paham betul gitu loh. Mana yang real, mana yang nggak real. Ini kan lihat deh karakter dia. Ini asli tuh begini. Bukan ngambil HP ya, gue itu nggak tahu kenapa. Ini asli itu anaknya begini. Kenapa kalian tanya gue mau ketemu dia aslinya begini? Dia pas ketemu gue tuh begini. Anaknya very humble. Mau belajar kan nggak banyak. Yang di lu tuh mau belajar gitu. Iya benar. Banyak yang nggak mau belajar. Iya. Gitu. Barrier to entry sama kan kalau yang masalah duit tuh lu bilang barrier to entry. Kenapa bukan lu mandang ini miskin bukan manusia nih, tapi lebih ke ini kalau manusia pintar, kok lu pintar apa sih lu kalau belum ada duitnya gitu kan? Oke. Gue bilang juga buat lu nonton gue dan lu nggak sebel sama gue itu ada barrier to entry-nya which is SDM. Oh itu betul. Iya, you cannot be low IQ dan lu suka sama gue, nggak mungkin. Betul. Contohnya ketika misalnya kita announce stream, ada yang bilang gue ngapain gitu turunin value, lu nggak ngatur hidup gue gitu. Let's say nih secara sosial emang value gue turun nih. Iya. Ya which is enggak sebenarnya, karena nggak ada hubungan kan. Turun nih karena gue kesini, gue nggak peduli gitu, gue peduli setan. Gue tuh tinggal matiin kamera, matiin semua tuh selesai. Jadi
ini gue nggak ngerti juga dengan orang yang misalnya bilang oh dia kena mental karena sosial media. It's nothing. Kalau sosial media itu nggak ada apa-apa. Gue juga bukan pegiat gitu. Banyak yang nggak tahu, banyak kira gue tuh peduli banget. Sosmed gue nggak punya. Red Kitting, lo ngapain dah? Anjing, nggak jelas banget dah. Ngerusak banget lo, masa komen sendiri sih? Nggak jelas dah, men. Nggak kayak gitu, bego caranya. King, nyalain lagi komennya. Astaga, ngeselin banget dah, sumpah. Nggak masuk banget anjing, lu nggak jelas dah. Nggak nih, ganti dulu nih, masa moderator doang bisa komen. Aduh, sebentar nih. Nggak jelas dah. Nggak kayak gitu anjing caranya. Bikin bete aja nih. Berarti udah nggak ada momen yang bikin lo kayak wah anjing gue norak lagi nih kayak gitu. Norak apa? Ya kayak berarti udah nggak, lu terakhir atau rich guy shit yang lu suka apa? Yang chat nih kalian semua mesti kaya karena kalian mesti experience ini. Oh, yang some rich guy shit that you like. Private jet of course lah, karena waktu, accessibility gitu-gitu. Jet iya, comfort iya, nyaman gitu loh. Kalau misalnya lu punya duit kan lu bisa lebih nyaman lah hidupnya. Jadi yang lebih enak tuh comfort sih dibanding yang material ya. Kayak comfort misalnya and freedom. Mobil sport hypercars biasa aja gitu. Nah, kalau ketika lu udah punya 12, punya 15 itu jadi biasa aja nanti itu kan. Tapi misalnya yang material dipakai ke diri tuh enggak. Tapi yang lu suka adalah yang terakhir ya, yang paling seru tuh bantu orang lain, itu paling seru. Gue paling ketemu happiness gue tuh di bangun-bangun sekolah. Karena gue ngerasa itu udah ada. Itu udah tamat sih ya kalau kayak gitu ya. Iya, gue bangun sekolah. Awalnya ini gue pertama kali cerita sini. Sekolah pertama yang gue bangun itu 50% tuh pengen bantu, 50% tuh PR. Ini pertama kali ngomong. Jujur aja, oke. Ada 50% yang gue mikir tentang public relation. Tapi ketika gue datang sana, gue nggak pernah datang sana kan. Gue lihat situasinya gimana. Acak. Di mana lo bangun sekolah pertama? Di NTT di Sumbar. Itu bener-bener anak-anak tuh nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Gue ngerasa gue dilahirin di sini walaupun gue waktu nggak punya duit udah beruntung. Jadi itu gue pengen give back sana. Kenapa menurut lo SDM di Indonesia serendah itu? Karena kan secara antropologi kita tinggal di tempat yang ibaratnya semi rainforest kan kita nggak 4 musim juga. Oke. Itu jadi, ada korelasinya. Ada korelasinya ketika misalnya kita tumbuh, ada bagian dari otak kita nggak yang fully developed. Dan Indonesia itu negara yang sangat diberkati. Jadi misalnya ada krisis deh, lu tinggal lempar apapun di rumah gue dulu ya, rumah gue kecil, depan tuh bener-bener tanam mangga, jadi pohon mangga. Itu lu nggak bisa gitu di Australia. Rumah gue tuh ada pohon mangga, kayak bonyok gue yang mungkin nanamnya semi ngasal, lu ngerti gak sih? Nah itu jadi pohon buah